Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani Mita Astuti, NIM 1914080042 dari Tadis IPA Fisika B. Saya di sini akan mereview materi tentang analisis komponen. Yang pertama, tentang analisis komponen penelitian eksperimen yang terdapat pada komponennya, yaitu bab 1, pendahuluan serta contoh, di mana ada latar belakang. Pada latar belakang ini sangat banyak dibahas oleh peneliti yang menjabarkan fakta-fakta dalam lapangan serta hal apa saja yang mendasari peneliti ini bisa timbul. Peneliti juga menjabarkan hasil riset lapangan sebelum ia meneliti di tempat tersebut, bagaimana nilai IPA pada sekolah tersebut, menjelaskan metode pembelajaran. Hal ini yang dimaksud untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi IPA. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut timbul dari latar belakang tersebut, di mana hal apa yang harus diteliti bagi peneliti. Selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian mengacu pada rumusan masalah tersebut. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian itu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh metode eksperimen terhadap kemampuan kognitif IPA siswa kelas 4. Dan ada manfaat. Pada manfaat penelitian ada beberapa manfaat yang dijabarkan oleh peneliti, yang mana ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya ada bab 2, kajian pustaka serta contoh, di mana ada kajian teori yang memuat metode eksperimen, kemampuan kognitif, pembelajaran IPA, sintak penelitian menggunakan metode eksperimen, hasil penelitian yang relevan. Selanjutnya ada kerangka pikir, di mana dijelaskan bagaimana peran pentingnya mata pelajaran dalam pendidikan berwawasan. Metode eksperimen bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam menemukan dan memahami suatu konsep atau teori IPA yang sedang dipelajari. Selanjutnya ada hipotesis penelitian, di mana berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pikiran, maka muncullah hipotesis dalam penelitian yang berupa HO dan HI. Selanjutnya ada bab 3, di mana itu memuat tentang jenis dan desain penelitian. Pada penelitian ini, jenis yang dipakai itu adalah penelitian eksperimen. Dan desain penelitian ini merupakan penelitian pre-eksperimental jenis one group, pretest, post-test design. Dalam penelitian ini, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum yang diberikan perlakuan atau treatment. Dan ada populasi dan sampel, serta ada variabel penelitian, desain operasional variabel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti apa pengumpulan datanya itu menggunakan teknik yang seperti apa. Dan ada juga teknik analisis data. Untuk menganalisis data diperoleh dari hasil penelitian akan digunakan analisis statistik, deskriptif, dan inferensial. Dan ada juga pada bab 4 itu hasil penelitian dan pembahasan serta contoh. Hasil penelitian dan pembahasan itu, pada hasil penelitian ini menjabarkan bagaimana hasil penelitian dari analisis data yang dilakukan, memaparkan hasil penelitian yang telah didapatkan dengan melampirkan kalimat dan tabel. Pada pembahasan ini, bagaimana bahasan dari hasil penelitian sebelumnya. Dari data yang dihasilkan, apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolaknya. Berdasarkan data yang didapatkan, dilihat pada tabel, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa tahap pretest menggunakan instrumen tes itu dikategorikan sangat rendah. Selanjutnya ada bab 5, itu simpulan dan saran serta contoh, di mana ada simpulan dan saran. Komponen lainnya yaitu ada daftar pustaka, lampiran, riwayat hidup. Pada daftar pustaka ini yaitu sumber-sumber pustaka yang digunakan peneliti dalam penelitian. Dan ada lampiran. Lampiran ini berupa RPP, kisi-kisi instrumen soal, materi ajar atau buku, LKD,
hasil belajar dari LKD, soal-soal, pretest atau post-test, dokumentasi dan lain-lainnya. Ada riwayat hidup, keterangan identitas dari peneliti. Selanjutnya materi yang kedua yaitu analisis komponen R&D, di mana ada bab pendahuluan yaitu memuat latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan, manfaat pengembangan. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tentang kajian pustaka, di mana ada konsep pengembangan media pembelajaran, komik, piston, pendekatan kontekstual, materi tentang hidrostatis dan studi relevan. Dan ada pada bab 3 yaitu metode penelitian, di mana memaparkan tempat dan waktu penelitian, karakteristik sasaran, pendekatan dan model pengembangan, prosedur pengembangan, teknik pengumpulan data, kisi-kisi instrumen penelitian, uji coba produk, dan teknik analisis data dan jadwal penelitian. Dan ada pada bab 4 itu ada hasil penelitian dan pembahasan, di mana ada hasil penelitian, pembahasan. Pada hasil penelitian itu dilakukan bisa berbentuk dan dipaparkan, bisa berbentuk tabel ataupun berbentuk kalimat, dan hasil ini didapatkan dari analisis data, uji coba produk. Dan selanjutnya ada juga pembahasan ini menjabarkan hasil penelitian tersebut, apakah nantinya memang pengembangan ini bagus atau tidaknya, bagaimana hasil uji coba tersebut. Dan pada bab 5 itu ada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan dari peneliti, dan ada saran-saran yang diberikan kepada guru yang mengajar bagaimana selanjutnya pembelajaran ini dilakukan kepada siswa. Dan ada komponen lainnya itu daftar pustaka, daftar lampiran, daftar gambar, daftar tabel. Materi ketiga yaitu mengenai analisis komponen penelitian kualitatif, di mana pada bab 1 itu memuat pendahuluan, di mana ada latar belakang, pertanyaan penelitian yang mirip dengan rumusan masalah, dan ada tujuan dan manfaat penelitian yang relevan, yang mana penelitian yang dilakukan sebagai acuan, dan juga dalam penelitian ini tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul ini, tetapi ada penelitian yang berhubungan dengan judul peneliti. Selanjutnya ada bab 2 yaitu landasan teori, yang mana memuat hasil belajar, pembelajaran kontekstual, pembelajaran IPA di alam terbuka, serta IPA. Dan ada bab 3 itu metode penelitian, di mana ada jenis dan sifat penelitian yang menjabarkan dalam penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian apa dan sifat penelitian apa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana dan juga ada subjek penelitian, serta ada teknik pengumpulan data, teknik analisis data, triangulasi data. Dan ada pada bab 4 itu hasil penelitian dan pembahasan, di mana yang pertama itu ada gambaran umum tempat penelitian. Kedua ada hasil penelitiannya dan pembahasan. Pada bab 5 itu memuat kesimpulan dan saran, dan komponen lainnya yaitu tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup. Selanjutnya yaitu materi keempat, analisis komponen penelitian mix kuantitatif. Dan pada materi keempat ini memuat komponen bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat. Dan pada bab 2 yaitu ada landasan teori, itu pemanfaatan internet sebagai sumber belajar, ada blended learning, hasil belajar mandiri, gerak lurus beraturan, penelitian yang terkait atau penelitian relevan. Dan ada bab 3 itu metode penelitian yang memuat desain penelitian, partisipan penelitian, tempat dan waktu penelitian, treatment penelitian, teknik pengumpulan data, desain pembelajaran, instrumen penelitian, validitas, dan metode analisis data. Dan ada bab 4 itu memuat tentang pelaksanaan penelitian, analisis, dan pembahasan, di mana pada pelaksanaan penelitian bisa dengan bentuk tabel pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan serta tabel kegiatan yang dilakukan.
Dan ada analisis dan pembahasan. Pada analisis dan pembahasan ini menjabarkan hasil analisis dan kesimpulan dari pelaksanaan penelitian, yaitu pretest, menggunakan pretest, implementasi pembelajaran blended learning di kelas, post-test, mengukur keberhasilan model pembelajaran blended learning dan kemandirian belajarnya. Selanjutnya ada bab 5, itu tentang kesimpulan saran. Dan ada komponen lainnya, yaitu daftar pustaka dan lampiran. Materi selanjutnya yaitu analisis kelima, analisis komponen penelitian kuantitatif, di mana pada bab pendahuluan itu terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, di mana ada konsep dan kerangka berpikir. Pada bab 3 itu memuat metode penelitian, yaitu jenis dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, prosedur penelitian, divisi operasional variabel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Dan pada bab 4 ada hasil dan pembahasan, dan pada bab 5-nya ada kesimpulan dan saran. Komponen lainnya itu terdapat daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup. Dan materi ke-6 yaitu tentang analisis komponen penelitian korelasi, yang memuat komponennya yaitu pada bab 1 pendahuluan, di mana ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2 ada kajian teori, di mana kajian teori ada kerangka berpikir, hipotesis. Dan pada bab 3 itu terdapat jenis penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, prosedur penelitian, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Serta pada bab 4 itu ada hasil penelitian dan pembahasannya. Sama dengan hal lainnya, ada bab 5 itu seperti penutupan, yaitu kesimpulan saran. Dan ada komponen lainnya seperti daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup. Pada materi ke-7 yaitu tentang analisis komponen penelitian tindakan kelas, di mana pada penelitian tindakan kelas ini ada komponennya bab 1 pendahuluan, itu ada latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang telah saya jelaskan di sini, bisa dilihat sendiri. Pada bab 2 itu ada kajian teori, di mana ada landasan teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis tindakan. Pada bab 3 itu ada metode penelitian, di mana ada jenis penelitiannya, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, ada desain penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data. Dan pada bab 3 terdapat hasil penelitian dan pembahasan, di mana ada deskripsi data penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan keberhasilan proses dan produk. Pada bab 5 itu terdapat penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Dan komponen lainnya itu ada daftar pustaka, lampiran, dan daftar isi lainnya. Materi yang ke-8 adalah analisis komponen penelitian kepustakaan. Bisa dilihat sendiri, sebenarnya hampir sama dengan penelitian lainnya. Pada komponen penelitian kepustakaan ini terdapat bab pendahuluan, yang dimana ada latar belakangnya, yang pada latar belakang ini dijelaskan hal-hal yang mengenai penelitian yang akan dibahas, serta pengertian pembelajaran, serta ada juga berdasarkan hal-hal tersebut maka penggunaan media pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka muncullah rumusan masalah berupa pertanyaan. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yang berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dari rumusan masalah tersebut. Dan ada juga manfaat penelitian, di mana pada manfaat penelitian ini ada beberapa manfaat yang dijabarkan, yaitu manfaat teoritis, yang mana peneliti ini dapat memberikan kejelasan dan pemahaman
terhadap media pembelajaran, dan ada manfaat praktis yang berguna untuk memperoleh pengalaman belajar baru serta melakukan pelatihan kemampuan berpikir kreatif. Dan pada bab 1 ini ada definisi operasional. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tentang kajian pustaka, yaitu terkait dengan kajian pustaka yang dijabarkan hal-hal yang mengenai yang tentang penelitian. Dan ada hasil penelitian yang relevan. Pada hasil penelitian yang relevan ini didapatkan berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan. Ada beberapa buah karya penelitian yang relevan dengan model inquiry learning. Dan ada bab 3 yaitu tentang metode penelitian, di mana ada rancangan penelitian, di mana rancangan penelitian ini dijelaskanlah jenis penelitian apa yang digunakan, titik jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini itu kan penelitian kepustakaan. Selanjutnya ada sumber data. Pada sumber data ini karena ia menggunakan jenis penelitian kepustakaan, maka sumber datanya digunakan adalah sumber data sekunder, yang mana jurnal nasional terakreditasi untuk internal 10 tahun terakhir. Dan ada juga teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data digunakan yaitu penelitian studi ini berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari dan dianalisis. Selanjutnya ada juga data analisis. Pada data analisis ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya yang mudah dipahami titik penelitian ini. Dan ada juga bab 4 itu mengenai hasil penelitian dan pembahasan, di mana dalam pembahasan ini dikajilah identifikasi rujukan studi kepustakaan tadi, dan pada pembahasan didapatkan dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya ada bab 5 simpulan dan saran, di mana ada simpulan. Pada kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka muncullah kesimpulan yang terkait dengan jawaban dari rumusan masalah tersebut. Dan ada juga saran yang diberikan kepada beberapa oknum itu, seperti kepada peneliti selanjutnya, dan juga kepada orang-orang yang tercakup pada dunia pendidikan. Dan selanjutnya ada komponen lain seperti daftar pustaka, daftar isi, lampiran, dan riwayat hidup. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.